hinaholongan na punguhi tadi gerejon sian berbagai inganan, berbagai huria, adong sian Suprapto, sian Rawalumbu, adong Musedison, marhite sekolah kita perempuan, ngahir sudi dihakam Jakarta nala adong dosian Kebayoran, adong sian Kebun Jeruk, Kebayoran Lama, Menteng Lama, Pasar Minggu, dohok nasing nasubuh guari. Jadi ngahir dong dison perwakilan ni 100 gereja. Amang do inang sekolah kita perempuan natongon nasi dari son waeng dohot di permingguanon imakkan amang alih rohana kembali marasiajar tu bibeli jala semakin dipelajari ternyata semakin menarik sehingga gudang do nasi dan naong kalas pitu dangolo tamat nang peganuk tahun di wisuda dangolo tamat rupanya. Ternyata mereka punya pengalaman semakin digumuli semakin menarik untuk didalami. Kami mengajak perempuan-perempuan untuk ikut di dalamnya tarina hudokor rupanya. Manginang di minggu kantati sederion sahat dotuhi tahatani di bata yang merupakan lanjutan dari pergumulan dan penderitaan Daud yang pada akhirnya Tuhan menjawab doa-doanya, harapan-harapannya, jeritan-jeritannya kepada Tuhan sehingga dia bernyanyi marede songon topik ni mingguta sederion nama dok ikon memuji-muji Jehovah duaka na uso-uso di ibana. Orang yang mencari Tuhan akan memuji dia. Penderitaan Daud digambarkan, penderitaan Daud merupakan gambaran yang akan diderita oleh Kristus kemudian. Karena apa yang kita baca dalam Mazmur 22 ini itu juga yang dialami oleh Kristus di kayu salib. Coba misalnya kita lihat pada pasal 22 ini ayat 1 dan 2. Idokon ali de mataku buah satung tadi konomo. Inilah seruan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi penderitaan Daud ini merupakan gambaran penderitaan Kristus kemudian. Dia pitidokon aigea nama au dada jolma haileson ni halak jala par bilean ni natorop. Dia menggambarkan dirinya dalam penderitaan itu seperti cacing. Boleh kita bayangkan betapa tidak berdayanya dia dalam penderitaan itu, dalam kesusahan itu. Demikian juga nanti kita baca ayat-ayat berikutnya. Di paturus dirina songogea martibakon akamusu nama ngalo nama kosomi yang menyerang dia sapulopa idokon aka di pangangang bedu babana do pakau songo bebiat panoro. Bisakah kita bandingkan antara bebiat dengan cacing? Betapa tidak berdayanya dia. Tapi seperti itulah gambaran hidupnya dalam penderitaan itu. Durus doa songon aik pasiti bedu sudi huli-huliku. Tulang-tulangnya saling bergesekan. Ditangging songo patis nama lalado hati-hatiku di bagasad dagiku. Jadi hatinya itu dicabik-cabik seperti patis nama lala. Patis itu adalah lemak dari lembu. Seperti itulah dirinya digambarkan oleh Daud. Makilala hosi taononai penderitaannya, perjuangannya, dia berdoa bermohon kepada Tuhan. Dan setelah dia berdoa, dia didengar oleh Tuhan, doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan, dan dia diberi kemenangan. Dileho maibana hamonangan, diaka parsorionna. Karena kemenangan yang dia terima itulah maka dia bernyanyi. Marede maibana alani hamonangan, alani haluaon, alani hasonangan naung jinalona. Debasian edinaima turpuk jami taon ayat 26 sahatu 32. Jadi bisa kita bayangkan betapa sukacitanya Daud bernyanyi memuji Tuhan atas keselamatan, atas berkat yang dia terima sehingga dia bernyanyi dan bernyanyi. Minggu ta sederion minggu kantate edde hokkamuma sada edde nai baru
di Jehovah. Apakah bentuk syukurnya? Apakah bentuk nyanyiannya? Na parjulo idokko dia 26. Asa hodo haroni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gara rokuma aka baga-bagaku. Aku akan membayar nazarku. Jadi ungkapan nyanyian Daud pertama adalah membayar nazar, menggarar baga-bagana. Kita tahu bahwa setiap persembahan yang kita beri adalah ungkapan syukur atas segala sesuatu yang kita terima. Kita memberi persembahan, kita memberi nazar, membayar nazar kita bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberkati, maka kita membayar nazar, manggarar aka bagata. Maka perhatikanlah amang inang, nyanyian kita juga adalah termasuk ungkapan syukur kita. Hidup beneseri koton macadenggan akai detaidehon. Saya senang mendengar lagu-lagu kita yang dipersiapkan dengan baik dan matang, tidak asal-asalan. Bayangkan kalau nazar kita, pujian kita, lagu kita persembahkan dalam bentuk lagu, tetapi itu pun tidak dipersiapkan dengan baik. Mulai hati diaka punguan kor yang mempersiapkan lagunya dengan baik, karena kita yakini itu juga nazar kita, itu juga pujian kita. Dan bagaimana lagu-lagu yang kita perdengarkan menghantar orang manaruh kalak lam jonok tu di bata maduk mauliat itu di bata. Mulai hutanami dodeng hutamunon. Di hutanami kalau sudah markur para di Kamis akama malam marisat luar. Kenapa? Karena lagunya membosankan katanya dan tidak menghantar kita semakin dekat dengan Tuhan. Dang pataruhita lam solhot tu di bata. Maka tugasnya kaparkur ima, di samping kormu menjadi khotbah, menjadi pujian bagi Tuhan. Bagaimana kor-kor yang kita perdengarkan itu mabuansol majonok tu di bata. Unang lam ipasisi diri na sedewata ala ni mabigi korta. Mingor pinggol inarupan ikan. Pals muse suarana. Ayahat tong sepalas 5 idohotikur markurisan laiban itusan. Markurisan lautusan muse. Bayangkan kalau 5 kan begitu. Jadi biarlah kita persiapkan lagu-lagu kita menjadi pujian, menjadi persembahan bagi Tuhan. Itu salah satu bentuk persembahan kita, nyanyian kita, lagu kita. Demikian Daud berseru, aku akan membayar nazarku, membayar manggarar baga-bagaku tu Jehovah, karena dia sudah menyelamatkan aku. Di samping itu kita juga sebagai bentuk nyanyian dan nazar kita memberi persembahan kita. Pilihatta tu di mata, mangna pilih pigi betahoi, pilih sada A, sada B, 2A, 2B, 2C, 2C dan sebagainya. Tapi bagaimana itu kita maknai sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah diberi keselamatan. Ngadi paluahita sian nakin. Yang digambarkan oleh Daud ini, hidup kita sepertinya sudah seperti cacing di hadapan harimau-harimau yang sungguh tidak berdaya, tapi Tuhan beri kemenangan di pamonang di mata hita dan dasunma ulup-ulup dohot lasni rohatta imana parjulo mang dohot inang. Nah, paduahon kesaksian Daud di sini adalah bahwa sekalipun dia banyak memberi persembahan di gararia kebaga-bagana, dia membayar nazarnya. Ketika dia terus berseru kepada Tuhan, dia tidak akan kelaparan. Ingat tamu manginang, dakya gabe malehita, dakya gabe marpogosita, ketika kita memberi nazar kita kepada Tuhan. Bahkan di sini disebutkan nasalaon male yang sedia kala dia kelaparan, lalu dia memberi persembahan kepada Tuhan, dia tidak semakin melarat. Dan kami maliak kana manggar baga-bagana balik saidokon butongan mangan jala butongan, tidak hanya sekedar makan alai butongan, mahap makan dengan puas, makan dengan mahap molo mahap ngasuk-suk besudi isi matabuna, isi tonggina, isi sirana, isi asomna, dan sangat menikmati makanan itu.
akana manggarar baga-bagana orang yang membayar nazarnya kepada Tuhan. Kalaupun di sini disebutkan mangan jala butongan, ukuran ni nabutong dang be suk-suk ni siubeon, dang be guk ni butuha ukuran ni nabutong, dak sesude binuang olo butong, kolanya lang sa joput ngai sibe dunia sa langsing dagingon baga merputu kan itu. Kolani itu tujuan lah sebagai merputu, langsing merputu begitu. Jadi ukuran mahap, ukuran nih butong tidak diukur seberapa banyak dia makan, tapi bagaimana dia menikmati makanannya, mensyukuri makanannya, mensyukuri pemberian Tuhan yang dia terima dan boleh dia nikmati. Saya selalu teringat dengan firman Tuhan ini dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 3. Ini sangat menohok bagi kita. Idokon parjamitai Salomo songonon. Adong do jiabulun di Portibion, ada kemalangan besar di dunia ini. Ada seorang yang umurnya panjang, yang hartanya banyak, yang anak-anaknya banyak sekali sampai anaknya 100, tetapi sedikit pun tidak bisa menikmati manisnya apa yang dia punya. Adong dosa da jiabulun di Portibion, adong sahalak nagudang artana, gajang umurna lubis yan inang na dua nakin 70-75, 100 yan nakonna. Ale saoti pedang bui di dai hinatong gini nadong di bana. Salomo berkata, Om majol mana dumangol. Adalah lebih berbahagia seorang bayi yang kurang umur, lahir lalu mati. Itu jauh lebih berbahagia daripada orang tadi, kata Salomo dalam Pengkhotbah 6. Maka amang inang, butong tidak diukur seberapa banyak kita makan. Butong tidak diukur makanan apa yang kita makan. Butong tidak diukur seberapa banyak persediaan makanan bagi kita. Butong ima mulut tadi silehon-lehon di mata, tani mati dengan baik, tak syukuri dengan baik. Seperti itulah orang yang mencari Tuhan. Nauso-uso di Jehovah, dia akan makan dan kenyang. Sekalipun apa yang dia makan. Maka masih dari Salomo ini dalam kitab Amsal, tumagod doi kaurata nabi nebe mardongan ekel. Sian lobu napi namok mardongan gete-gete. Bayangkan kalau orang makan lembu tambun, tetapi saling bersungut-sungut, saling manarita, bereng mani gudang di ibana jagali, ibana nis telu pokku saling mangalang, itu sangat tidak enak. Salomo katakan dalam kitab Amsal itu, tumagod doi kaurata na binebe, daun ubi yang dipulos-pulos, itu jauh lebih nikmat dengan ucapan syukur. Dia akan kenyang dan menikmati apa yang dia makan. Maka orang yang mencari Tuhan, dia akan makan dan kenyang. Orang yang membayar nazar tidak akan kelaparan, tidak akan menderita, tidak akan sengsara. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperdulikan, menyediakan apa yang dia butuhkan. Iman apa duahon. Napa tuluhon amang inang. Ini menjadi tugas kita semua. Tugas ni sudeaka na uso-uso di bana adalah untuk bercerita, mamaritahon, marjamita tentang Tuhan yang adalah sumber keselamatan kita itu, tentang Tuhan adalah yang sumber segala yang baik berkat bagi kita, bercerita kepada semua orang. Idok nakin di ayat 30, saya dong do pinoparni manusia nama ngoloi ibana akan manaringoti Tuhani tu pinoparna sugut. Rodo akan sida sugut macamitahon hati goranna
tuhalak na sorang muse pabua ibana do pasuton. Tugas kita adalah bagaimana bercerita tentang hidup kita yang diselamatkan, yang dipelihara Tuhan. Macam itahon tuhalak memberitahukan kepada setiap orang, tuah kabang soparbigu pabua ceritakan camitahon uban na songonoping ulunami, karena Tuhan yang menyelamatkan. Kami boleh hidup seperti ini karena Tuhan yang memberkati. Maka mereka juga akan datang kepada Tuhan. Roh tu dewata, dohot usau-usau tu dewata, ikut mencari Tuhan, menyembah Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dia akan bercerita juga kepada anak cucunya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Gabi dohok manasida maka porsia dewata. Amang dot inang ima siedehonota di minggu kantateon. Kantate edeho kamuma sada edinai baru di Jehovah, bernyanyilah bagi Tuhan nyanyian baru. Maka biarlah setiap hidup kita adalah nyanyian bagi Tuhan. Ucapan-ucapan kita adalah nyanyian bagi Tuhan. Parangeta nyanyian bagi Tuhan. Pujiat tu dewata alani sudi nabi nahenna. Maka kita bernyanyi sian nasa rohatta, sian nasa pikirata, sian nasa ateteta, ikut bernyanyi supaya nyanyian kita adalah benar-benar nyanyian yang keluar dari pengakuan akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dakolan ruar buti siapa mangatta adong deha tabata sada padohan nama dok Nadila Paredde. Ala memang Paredde gudang do basal mai dok, dan dia juga hanya menyanyikan apa yang dikarang orang. Bahkan olo do Mareddi nasoniatusan, saya pernah melayani gereja Nias, saya ikut bernyanyi tapi saya tidak mengerti hubo tu do mangedehon, tapi saya tidak mengerti apa lagu itu, apa maknanya, apa artinya. Hirasongoni duna Rana Dila Paredde bahkan terkesan dihiperbolakan, dilebih-lebihkan, terlalu didramatisir. Kagudang duit di songoni. Saya membaca sebuah lagu hatabatak ciptaan Yamang Dakka Hutagalung idok songonon. Bidahodo bitangan humirdo pirdo tung uli huputi pesada hubuat nobel gai asal mauloho diau. Bayangkan, dia akan ambil satu bintang yang paling besar, huliep petuho asal mauloho diau katanya. Jangankan memetik bintang, kan begitu, dipastikan ini bukan dari hatinya. Iuduti muse bereng ma dopak lautan na margalubang tungbalga huarsi pe hubuat pedek kenai asal mauloho diau. Laut na bidang diarsik dikeringkan hola bajir jebu nang atange si bana manibay, kan begitu. Ini laut dikeringkannya dan diambil ikan yang paling besar asal mauloho diau. Sukuma nasalubay nang dohok bunga-bungai behata he holong ni rohaki, behata he pakokopi diho, tuksada lanok, tuksada rongit, dang luasokku manonggo piho, dang boy ho susa, dang boy ho marsak asal mauloho diau, butimon, kan begitu. Anggo hatai, kan begitu. Adong dopena sangat sadis. Ini dinyanyikan oleh Muksin Alatas. Isteh dongan ne Titik Sandora, doh Titik Sandora. Aku belum percaya abang sayang padaku. Ambil sebilah pisau, belah saja dadaku. Ai, kan begitu. Abang Inang, saya ingin mau sampaikan bagaimana kita bernyanyi. Apakah itu ungkapan hati kita? Apakah hanya sekedar keluar dari
mulut kita. Hari ini ketika kita masuki minggu kantate ini, ingin mengajak kita semuanya bernyanyi itu benar-benar ungkapan iman kita. Karena salah satu makna dari nyanyian adalah puji-pujian, ungkapan syukur. Nang pe gudang do maknani edde di tonga-tonga ni huria. Adong doi tangiang, adong doi holso, adong doi tangisan, jeritan dan sebagainya. Tapi apapun makna yang kita nyanyikan melalui nyanyian kita di gereja, biarlah itu merupakan ungkapan hati, ungkapan iman yang dibarengi bahwa kita percaya Tuhan sudah memulihkan, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah memberkati kita. Maka biarlah lagu-lagu yang kita persembahkan itu benar-benar menjadi pujian bagi Tuhan. Gabe puji-pujian di dewata nama dok mau lihat itu di wata alanong di palua jala di pasu-pasu nasa nguluta ikon mamuji-muji Jehovah doakan uso di Jehovah. Carilah Tuhan, cari Tuhan. Maka ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, ditangi hodohita, dibegi dohita. Dan ketika Tuhan sudah mendengar, Dia menjawab doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita. Pujiot tamaibana marhite deta. Hari Minggu kita akan masuki minggu rogate. Mar minggu mahita muse, bagaimana kita dituntun, dibimbing, bagaimana berdoa kepada Tuhan. Asatang yang taipe gabi pujiat tu dewata. Dada holan pabua honaka holso, ungut-ungut, curhatan kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita juga dalam doa itu juga kita memuji, berdoa kepada Tuhan. Amanginang di hari sedarion di Lasni Rohata Laos paborhatot tadono namang padita Kristian simajutak sian huriat tahun nong marhubas di huriata lebih hurang 4 tahun. Kami sangat yakin bahwa beliau sudah banyak melakukan hal baik di tengah-tengah gereja kita, melayani gereja ini dengan sekuat tenaga, setulus hatinya. Maka sepantasnya lah kita berdoa memberangkatkan pendeta kita ini akan melayani di HKBP Rawalumbu yang sudah dijemput paksa pada hari ini. Karena sudah mengalap alangai ujakon na di hari Minggui sotung soroin narohanet torialak musesonari pos maroha manginang borha donasi dan non. Dukunglah dia di sana, doakan suku kamu paditata apa yang dibutuhkan dalam pelayanannya, tetapi biarlah kita sedikit meluruskan karena kita cenderung didoakan oleh pendeta, itu keinginan kita, itu bukan salah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa kita juga harus mendoakan para pendeta kita? Mulai hutatan najulukan, mulai sahat tu gereja Peter Udu do Martangiang. Kita juga heran, baru sampai belum mulai sudah berdoa, kan begitu para orang tua kita dulu. Jalolo masih nukun, ay wasit tormartangiak ko, ningom matu opung niba kan, asa di parbisu itu hatta kasih tuai akapat ditai mangulahon ulon na di parminggunon. Itu yang dia doakan. Nah maka sekarang amanginang bagaimana kita berdoa untuk para pendeta kita, bukan hanya dalam pelayanan gereja tapi dalam setiap pelayanannya kita berdoa. Boleh kita kritik, boleh kita protes. Pendeta tidak anti kritik, tapi biarlah kritik itu membangun. Kita tunjukkan mana yang kurang baik, mana yang kurang benar, supaya setiap orang memperbaiki pelayanannya. Lumubiak kapaditata. Selamat melayani ma diralombu paditanami amang padita 5 juta dohot inang dan semua keluarga kuat dalam pelayanan di gereja Tuhan. Lalu selamat datang ma dia amang padita Rependi Siaturi yang sudah melanglang buana kemana-mana, molo akun Facebook nih amangon suak nipah. Saya yakin dia pernah melayani di daerah penginjilan, begitu amang ya. Ya jadi suak nipah do akun Facebook nah. Dia tidak bisa melupakan bagaimana melayani di daerah-daerah penginjilan itu. Jadi saya yakin dengan kehadiran amang Sianturi di gereja kita semakin berwarna, semakin bertumbuh iman jemaat, lam hehe pakubasion di tonga-tonga huriata, marhite pakubasion nasida. Kalaupun sedikit agak berkurang rambut itu, mungkin memikirkan banyak hal di tengah-tengah pelayanannya. Margugu madamang di tonga-tonga huriat tahun,
masyurupan mas tangyangan dohot aka donga pangulan ago tiki donga perhalado lumubi nang ruas ni huriata bersama-sama memikirkan pelayanan yang semakin baik. Tatangiakon taurupi maka padita tamang do inang asa majadi nanulan sida hobartu lomani rohani tu hatta. Amin martang yang